Halo sahabat petani Nusantara, salam sehat, tetap semangat, dan salam sukses buat kita ke depannya. Nah, jadi baiklah teman-teman, bertemu lagi kita di channel ini. Dan pada video kali ini sahabat tani, saya akan melakukan fermentasi kohe kerbau. Nah, untuk kohe kerbaunya ini dia teman-teman. Nah, ini kohe kerbaunya sudah agak kering. Dan ini kemarin ada proses yang saya berikan untuk kohe kerbau ini hingga terjadi kohe kerbaunya seperti ini. Nah, jadi ini belum difermentasi teman-teman ya. Ada tahap yang pertama yang saya berikan perlakuan kemarin pada kohe ini, yaitu pada saat kohe ini masih basah, saya yang pertama menggunakan yaitu ini dia H2O ataupun hidrogen peroksida yang kadar persenannya 50%. Dan untuk dosis yang saya gunakan kemarin yaitu 5 ml per liternya. Nah, jadi prosesnya seperti ini teman-teman ya, yaitu pada saat kohenya ini masih basah seperti ini. Oke, jadi baiklah teman-teman, inilah dia kohe kerbau. Nah, jadi ini masih keadaan basah sahabat tani ya. Nah, seperti ini dia penampakan dari kohe kerbaunya. Nah, ini asli kohe kerbau semuanya teman-teman. Nah, terus saya siram menggunakan H2O ini. Saya aduk-aduk dan saya tutup selama 2 hari. Nah, jadi setelah 2 hari selesai teman-teman, lalu saya lakukan penjemuran kohe ini hingga kering seperti ini. Nah, tujuan dari penjemuran ini yaitu agar kadar air yang ada pada kohe ini berkurang, sehingga nanti untuk melakukan fermentasi ini prosesnya akan lebih cepat karena kadar airnya sudah berkurang dengan cara dijemur teman-teman ya. Dan ini bisa dikatakan kohenya tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Nah, jadi untuk fermentasi kohe ini juga teman-teman perlu kita perhatikan kadar airnya. Jadi kalau kadar airnya terlalu banyak nanti proses fermentasinya itu akan lambat. Nah, tetapi kalau kohenya udah kita keringkan seperti ini, kadar airnya berkurang, itu proses fermentasinya sebetulnya akan lebih cepat. Apalagi saya menggunakan di awal tahap proses yang pertama ini menggunakan H2 ini. Tujuan dari penggunaan H2 ini teman-teman yaitu untuk membasmi jamur-jamur jahat dan bakteri-bakteri jahat yang ada pada kohe ini. Nah, jadi itu proses yang pertama. Nah, jadi setelah itu teman-teman, proses selanjutnya yaitu saya akan melakukan fermentasi kohe kerbau ini dengan menggunakan bahan-bahannya, yaitu yang pertama M4, gula, kohe kerbau ini, terus media campurannya yaitu saya menggunakan ini dia teman-teman. Nah, jadi ini serbuk gergajian dari Somel ya. Nah, ini sangat halus. Nah, ini dia bahan-bahan yang akan saya gunakan teman-teman ya. Dimana nanti kohe kerbau ini udah menjadi kompos teman-teman, akan saya gunakan sebagai pupuk dasar yaitu untuk tanaman cabai dan tumpang sari dengan tomat. Nah, jadi untuk memfermentasi kohe kerbau ini teman-teman, pada tahap ini yang pertama yaitu saya menggunakan ini dia M4. Nah, ini dia efektif mikroorganisme 4 teman-teman ya. Nah, ini dia untuk bakteri yang ada pada M4. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya menggunakan 2 liter untuk fermentasi kohe kerbau ini. Dan untuk gulanya saya menggunakan setengah kilo gula putih ya. Nah, ini dia gula putih. Tujuan dari gula ini yaitu memberi makan terlebih dahulu bakteri yang ada pada M4 ini. Nah, jadi untuk airnya saya menggunakan yaitu 100 liter untuk 2
liter empatnya beserta gulanya setengah kilo. Saya terlebih dahulu akan melakukan perendaman gula ini beserta dengan empat ke dalam drum ini, lamanya sekitar 5 jam. Nah, jadi nanti sore saya akan lakukan fermentasi kohe ini. Setelah empatnya bersama gula ini saya rendam di dalam drum, ditutup dan diupayakan jangan terkena sinar matahari. Empatnya saya masukin ke dalam drum ini. Terus gulanya setengah kilo. Nah, jadi seperti ini dibiarkan. Oke, jadi baiklah teman-teman, inilah proses perendamannya ataupun fermentasinya selama lebih kurang 6 jam. Nah, ini dia. Dan yang pertama teman-teman ikuti ya, simak caranya. Nah ini jadi ini terlebih dahulu dilakukan penyiraman menggunakan M4 tadi ya. Oke. Nah, jadi setelah dilakukan penyiraman menggunakan M4 beserta gula, lalu saya tabur ini yang pertama ya, alasnya di ini alas yang pertama. Nah, jadi proses selanjutnya teman-teman yaitu saya akan mengambil kohe kerbau ini dan disebar di atas permukaan ini sisa-sisa yang dari somel ini. Nah, jadi untuk kue kerbaunya dilapis ataupun ditumpuk, ketebalannya lebih kurangnya 5 cm teman-teman ya. Nah, seperti ini dia prosesnya. Dan proses selanjutnya teman-teman dilakukan penyiraman lagi menggunakan M4. Nah, jadi proses selanjutnya teman-teman yaitu seperti ini, dimana di atas permukaan kohe kerbau ini saya tabur lagi menggunakan ini sisa-sisa dari gergajian somel seperti ini teman-teman ya. Dan ini dilakukan penyiraman menggunakan M4 lagi. Nah, jadi di sini teman-teman perlu saya tambahkan informasi, seandainya sahabat tani semua mempunyai arang sekam, bisa dicampur dengan arang sekam dan hasilnya itu akan lebih bagus bila dicampur dengan arang sekam. Nah, jadi kebetulan saya tidak mempunyai arang sekam, jadi hanya 2 bahan ini aja yang saya gunakan untuk melakukan fermentasi kue kerbau teman-teman ya. Oke, dan ini dilakukan penyiraman.
Nah, jadi seperti inilah dia teman-teman ya proses yang saya lakukan untuk memfermentasikan kue kerbau ini dengan menggunakan bahan seadanya aja ataupun dua jenis bahannya ini. Nah, jadi yang pertama tadi saya menggunakan alas yang paling bawah yaitu serbuk gergajian, terus disiram menggunakan M4, lalu ditabur lagi menggunakan kue kerbau, disiram lagi menggunakan M4, terus ditabur lagi menggunakan serbuk gergajian ini, dan disiram lagi menggunakan M4, dan setelah itu ditabur lagi kue kerbonya. Nah, jadi prosesnya seperti itu teman-teman ya, yaitu diselang-selingi untuk kedua bahannya ini. Nah, jadi baiklah teman-teman, sedikit informasi tambahan yang perlu teman-teman ketahui, yaitu kalau menggunakan M4 ini ataupun agen hayati, baiknya ataupun bagusnya dilakukan pada sore hari, jangan terpapar langsung terkena matahari. Nah, jadi itu informasi tambahan teman-teman ya. Nah, jadi untuk proses yang terakhirnya ini yaitu saya melakukan penutupan kue tadi. Yang paling atasnya itu menggunakan serbuk gergajian seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini ditutup agak tipis merata keseluruhannya. Nah, jadi untuk kohe yang saya fermentasi ini yaitu lebih kurangnya 1,5 ton. Proses selanjutnya yaitu pada minggu pertama, karena untuk setiap minggunya ini nanti yang saya fermentasikan kohe ini dilakukan pengadukan. Yang minggu pertama nanti dilakukan pengadukan medianya ini, terus minggu keduanya dilakukan pengadukan sambil dilakukan penyiraman menggunakan anpus, dimana untuk anpusnya itu yang mempunyai bahan aktif seperti trichoderma beserta bakteri pengure juga. Nah, jadi itu tahap minggu yang keduanya. Dan minggu ketiganya teman-teman, saya akan melakukan penambahan kapur dolomit untuk media fermentasinya ini. Nah, jadi setelah itu untuk minggu keempatnya didiamkan selama 1 minggu, dan kompos ini sudah siap digunakan sebagai pupuk dasar untuk tanaman cabai dan tomat. Nah, jadi itu dia proses untuk fermentasinya teman-teman ya. Dan ini hasilnya akan sangat bagus dengan cara seperti ini teman-teman. Dan ini dilakukan penutupan sahabat tani menggunakan bisa menggunakan plastik yang warna hitam, dan saya menggunakan plastik yang warna biru. Dan ini terlebih dahulu saya lakukan penyiraman teman-teman ya, menggunakan M4 yang paling terakhir, baru dilakukan penutupan.